Terakhirnya, Pavlovic diperkirakan akan menjadi starter untuk AC Milan dalam laga melawan Udinese setelah jeda internasional Oktober. Filippo Terracciano juga diharapkan menggantikan Theo Hernandez. AC Milan mengalami 4 kekalahan dalam 9 pertandingan pembuka musim ini, termasuk di laga Serie A terakhir melawan Fiorentina, di mana kiper David De Gea berhasil menggagalkan 2 tendangan penalti. Pelatih Paulo Fonseca belum banyak melakukan rotasi sejak kemenangan timnya atas Inter Milan pada 22 September lalu. Namun, ia diperkirakan akan melakukan beberapa perubahan pada susunan pemain saat Serie A dilanjutkan dengan menghadapi Udinese di San Siro pada 19 Oktober. Theo Hernandez akan menjalani larangan bermain selama 2 pertandingan, dan menurut La Gazzetta dello Sport, Filippo Terracciano menjadi favorit untuk mengisi posisi bek kiri melawan Bianconeri minggu depan. Davide Bartesaghi dan Alex Jimenez juga dipertimbangkan untuk posisi tersebut, tetapi Terracciano saat ini menjadi pilihan utama, setelah tampil menggantikan Theo dalam laga tandang melawan Lazio pada bulan Agustus. Media yang berbasis di Milano melaporkan bahwa setelahnya Pavlovic kemungkinan akan kembali mengisi posisi bek tengah setelah 3 pertandingan terakhir hanya duduk di bangku cadangan. Ia berpeluang menggantikan Matteo Gabbia atau mungkin Fikayo Tomori, yang membuat Fonseca marah pada malam minggu setelah memberikan bola kepada Tammy Abraham untuk mengeksekusi penalti kedua di Florence. Noah Okafor dan Samuel Chukwueze juga menjadi kandidat untuk bermain sejak awal melawan Udinese saat Serie A dilanjutkan minggu depan. Gelandang AC Milan, Tijjani Reijnders, menarik perhatian banyak klub sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Rossoneri pada musim panas lalu. Barcelona sempat mengincarnya sebagai pengganti Sergio Busquets di lini tengah, namun Reijnders menolak tawaran tersebut berdasarkan saran dari ayahnya, Martin Reijnders, yang juga seorang mantan pemain profesional. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda Algemeen Dagblad, Martin menjelaskan bahwa meskipun Barcelona dan beberapa klub Liga Primer Inggris menunjukkan minat, mereka memutuskan untuk tidak menerima tawaran dari Blaugrana karena khawatir akan kurangnya waktu bermain dan kesesuaian peran. Martin Reijnders menyebutkan bahwa Barcelona adalah satu-satunya klub yang melakukan kontak langsung dengannya. Ia bahkan berbicara dengan Direktur Olahraga Barcelona, Deco, tetapi tetap menyarankan putranya untuk menolak tawaran tersebut. Saya berbicara langsung dengan Deco, dan kami tentu senang dengan ketertarikan Barcelona. Namun, saya segera menyarankan anak saya untuk tidak menerima tawaran itu, diujar Martin. Ia merasa bahwa Tijjani bukan tipe pemain yang tepat untuk menggantikan Busquets. Barcelona mencari pengganti untuk Busquets, tetapi saya memberitahu anak saya bahwa dia bukanlah tipe pemain yang cocok untuk itu. Sebelum dia menyadarinya, dia mungkin akan berakhir di bangku cadangan. Memilih bergabung dengan AC Milan terbukti menjadi langkah yang tepat bagi Reijnders. Di bawah arahan Stefano Pioli dan Paulo Fonseca, pemain berdarah Indonesia ini telah menjadi sosok kunci di lini tengah Milan dan berhasil mendapatkan tempat di tim nasional Belanda. Reijnders kini dikenal karena kemampuannya yang serbaguna di lini tengah, baik dalam aspek bertahan maupun menyerang. Keputusan ini juga menegaskan kebijaksanaan sang ayah, yang ingin memastikan bahwa karir putranya berkembang dengan baik, tidak hanya dalam hal reputasi klub, tetapi juga peluang untuk bermain dan berkembang. AC Milan kini dihadapkan pada ketidakpastian mengenai masa depan kaptennya, Davide Calabria, yang tampaknya semakin mendekati kepergian dari San Siro di akhir musim ini. Berdasarkan laporan terbaru dari calciomercato.com, belum ada indikasi positif mengenai perpanjangan kontrak untuk pemain yang telah bersama Rossoneri selama 11 tahun. Hal ini membuat kemungkinan perpisahan di akhir musim semakin nyata. Sebagai langkah antisipasi, manajemen AC Milan telah memulai pencarian bek kanan potensial untuk menggantikan Calabria.
Meskipun klub sudah mendatangkan Emerson Royal pada bursa transfer musim panas lalu, mereka tetap aktif mencari pemain muda yang memiliki fleksibilitas serta kemampuan untuk berkontribusi baik dalam pertahanan maupun serangan. Dalam usaha mencari pengganti yang ideal, nama Thiago Santos dari Lille menjadi salah satu yang paling diincar oleh Milan. Bek muda ini menarik perhatian klub sejak musim panas lalu, bahkan sebelum mereka mempertimbangkan nama lain seperti Matic dari Aston Villa dan Kieran Trippier dari Newcastle United. Penampilan cemerlang Thiago Santos saat melawan Real Madrid di fase grup Liga Champions semakin meningkatkan minat manajemen Milan. Selain itu, AC Milan juga terus memantau perkembangan Alex Jimenez, pemain muda yang menunjukkan performa bagus di Serie C bersama Milan Futuro. Dengan ketidakpastian seputar masa depan Davide Calabria, AC Milan kini memfokuskan pencariannya pada pengganti yang dapat memberikan kontribusi signifikan di posisi bek kanan. Jika Calabria benar-benar pergi di akhir musim, manajemen Milan harus memastikan bahwa mereka mendapatkan pemain yang memiliki potensi besar untuk berkembang dan sesuai dengan gaya bermain tim.